Halo semua, kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar bahasa pemrograman. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang looping atau perulangan menggunakan while. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang statement if, elif, else yang pernah kita udah di video sebelumnya ya. Nah, apa itu statement if, elif, else? If, elif, else ini merupakan pemberian suatu kondisi pada suatu algoritma atau logika agar output atau resultnya itu sesuai dengan kondisi tersebut. Oke, daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita masuk ke sesi codingnya. Di sini aku buka Atom dulu, terus kita create new file, kita save dulu di sini. Aku save di local disk D, Algoritma Channel, belajar Python part 8. Belajar ini 8.2. Oke, di sini aku kasih komen dulu, belajar if, elif, else. Misalkan di sini aku punya suatu variabel menyimpan nilai true. Terus di sini aku mencoba untuk memberikan statement if data 1 sama dengan true, sama dengan begini ya. Enggak benar. Nah, kenapa ini kita pakai sama dengannya ada 2, sedangkan yang di atas adalah sama dengan 1? Bedanya itu apa sih? Nah, untuk sama dengan 1 itu artinya adalah value. Nah, misalkan nih variabelnya data 1 sama dengan true, berarti data 1 ini memiliki value true. Sedangkan yang di bawah sini if data 1 sama dengan true, itu menunjukkan sama dengan 2 ini adalah kesetaraan atau kesamaan. Jadi value data 1 ini memiliki kesetaraan dengan true. Ya kan? Misalkan kita running di sini. Algoritma terus belajar part 8 Python. Oke. Out adalah benar, ya kan? Nah, kenapa bisa keluar output benar? Karena kondisi ini terpenuhi, ya kan? Value data 1 adalah true, setara dengan true. Nah, kalau misalkan di sini aku kasih else, nah, print salah. Ini nggak akan pernah muncul salahnya karena di sini satu adalah, kalau misalkan di sini aku ganti false, baru nanti akan muncul ke kondisi yang kedua yaitu else, itu salah. Nah, sebagai catatan juga, kalau data yang akan kita cek cuman nilainya ada 2 doang, false atau true atau apapun itu yang memang jenis value-nya itu cuma 2 doang yang akan kita cek, yaitu kita bisa pakai if sama else. Tapi kalau lebih dari 2 kita pakai tambahan elif untuk pengecekan kondisinya. Nah, misalkan di sini aku punya data 2 menyimpan inputan user, masukkan bilangan, misalkan if data 2 sama dengan 1, maka print kondisi sama. Elif data 2 sama dengan 2, print kondisi 2. Plus
mendapatkan kondisi pertama dan kedua. Kalau if sama elif harus mendeklarasikan statementnya, tapi kalau else itu nggak perlu. Nah, kenapa nggak perlu? Karena dianggap selain dari si statement selain dari deklarasi yang ada di statement if sama elif, maka masuklah ke dalam kondisi dalam statement si else. Nah, misalkan di sini kita running, ini kita komen dulu aja biar nggak bingung. Ini dia. Running di sini. Masukkan bilangan, misalkan di sini aku masukin 1. Ini masuk dalam kondisi pertama. Jika aku masukkan 2, akan masuk dalam kondisi kedua. Kalau misalkan aku masukkan itu bukan kondisi pertama dan kedua. Kalau misalkan aku masukkan misalkan 8, ini juga bukan kondisi pertama dan kedua. Masukkan 0 juga bukan kondisi pertama dan kedua. Kenapa bisa kayak gini? Karena ketika user menginputkannya 1, itu akan masuk dalam kondisi ini ya kan? Tapi kalau user menginputkannya adalah bilangan 2, maka akan masuk dalam kondisi kedua, ya kan? Karena kondisi pertama adalah if data 2 adalah inputan dari user. Apabila setara dengan nilainya 1, maka akan masuk dalam kondisi pertama. Kalau data 2 atau inputan dari user itu adalah nilainya 2, maka akan masuk dalam kondisi kedua. Selain kedua ini akan dimasukkan ke dalam kondisi yang else ini, ya kan? Nah, terus misalkan di sini berikutnya kita akan coba untuk mengetikkan bilangan ganjil dan genap, tapi menggunakan bantuan perulangan for. Nah, misalkan di sini aku ada data dari inputan user juga, misalkan input masukin bilangan. Nah, kita akan di sini data for range. Kenapa kita pakai range? Karena yang diinputin user adalah bilangan integer, jadi otomatis kita harus pakai range untuk perulangannya, ya kan? Data 3. Nah, di sini bilangan genap itu adalah bilangan yang bukan 0 ya. 0 itu bukan bilangan genap, dan bilangan genap itu dimulai dari angka 2, dan bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1. Jadi ketika ini kan perulangan ya, perulangan pasti pengecekan indeksnya dimulai dari 0, ya kan? Jadi kita skip aja. Pengecekan akan dimulai dari bilangan setelah 0, bukan 0 ya. Jadi lebih dari 0, maka masuk dalam kondisi. Nah, untuk mendapatkan output apakah ini bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2, ya kan? Bisa dibagi 2 sampai nggak ada sisanya, ya kan? Misalkan 8 nih, 8 kita bagi 2, 4 kita bagi 2, 2, dan 2 kita bagi 2 kan udah nggak ada sisa kan, udah habis. Kalau misalkan 5 kita bagi 2, 3 kan kita bagi 2 ada sisanya kan, 1 ya. Jadi kita bisa pakai perintah modulus. Modulus apa sih itu? Modulus itu adalah sisa bagi. Nah, ini modulus 2, nah, sama dengan 0 ya. Nah, si modulus 2 sama dengan 0 itu adalah nggak ada sisa baginya ya. Maka kita nggak ada sisa baginya, yaitu sisa baginya adalah 0, maka kita masuk dalam bilangan genap ini. Kita kasih kondisi bilangan genap, terus else kita langsung pakai ada di sini bilangan ganjil. Jadi coba kita running di sini.
ini akan menampilkan deret angka dengan informasinya dari inputan si user. Ya, 1 bilangan ganjil, 2 bilangan genap. Kenapa dimulai dari 1? Karena bilangan ganjil dimulai dari angka 1 dan bilangan genap dimulai dari angka 2. Jadi 0 itu bukan termasuk bilangan ganjil dan bukan termasuk bilangan genap ya, kalau menurut aku loh. Jadi 0 itu bisa kita skip, dan karena perulangan itu dimulai dari indeks 0, jadi 0-nya bisa kita skip. Ya kan? Sampai di sini bilangan 9 adalah bilangan ganjil. Kenapa cuma sampai bilangan 9? Nah, karena kita di sini adalah inputnya 10, terus ketika kita melooping range data 3 ini adalah 10, maka akan dilakukan perulangan sampai sebanyak 10 kali atau sebanyak 10 kali, yang dimana dimulai dari 0 indeksnya. Nah, jadi dimulai dari 0 sampai perulangan ke 10 sampai 10 kali, dan itu berhenti di angka 9. Nah, terus gimana caranya kita bisa menampilkan bilangan 10 ini juga untuk pengecekan bilangan 10? Nah, di sini kita bisa tambahin bilangan 3 plus sama dengan 1. Nah, jadi biar nanti di 10 ini masuk nih untuk pengecekan, ya kan? Nah, kita running di sini misalkan 10. Nah, di sini 10 akan ikut. Kenapa? Karena kita tambahin nih data 3 plus sama dengan 1. Jadi data 3 ini isinya 11. Kita inputnya adalah 10, tapi ketika masuk ke dalam print tadi ini akan ditambah 1 jadi 11. Dan ketika dilakukan perulangan itu dimulai dari indeks 0 dan akan berhenti di 10 karena dilakukan sampai 11 kali kan. Jadi akan berhenti di angka 10 di sini. Nah, 10 ini akan dilakukan pengecekan. 10 adalah bilangan genap. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang statement if, elif, else di Python. Untuk next videonya kita akan belajar membuat suatu sistem sederhana di Python ya, seperti sistem pembelian. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video.